Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel lagi. Kembali lagi bersama gue Ega Pratama, tentunya di channelku ini Ega Pratama Official. Sorry guys kalau gelap ya, karena aku nggak tahu nih. Aku pakai kamera belakang soalnya. Kalau agak-agak bad apa ya? Ini ya gelap lah. Aku minta maaf ya, karena aku nggak tahu nih angle-nya tuh yang mana guys. Tapi udah, kita akan coba aja bikin video ya. Semoga kalian bisa terhibur ya guys. Dan ya di kali ini aku akan membawakan sesuatu yang menarik untuk kalian agar kalian bisa semangat lagi. Dan ya sore ini aku ada di sawah lagi dan suasana sangat sejuk. Ini adalah tempat terindah untuk Sagittarius. Sagittarius bisa menjadi dirinya sendiri ketika berada di tempat yang tenang. Jadi ya nggak heran ketika Sagittarius lebih banyak orang yang introvert, tapi dia bisa menjadi ekstrovert tergantung mood dia, tergantung apa yang dia inginkan aja sih menurut aku ya. Jadi ya jangan kemana-mana, tetap di next video selanjutnya. So guys, ya sebelum masuk ke inti video, seperti biasanya kita akan nyapa-nyapa dulu ke kalian. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, semoga panjang umur dan semoga murah rezeki bagi kalian lagi kena masalah, lagi kena musibah ataupun lagi kena persoalan dunia. Semoga cepat terlewati dan bisa lagi normal seperti sebelumnya. Amin Allahumma amin. Ntar guys, ada motor. Dan ya langsung aja ya guys, pembahasan kali ini adalah tentang mengembalikan atau mengembalikan kehilangan atau merasa dirinya kurang atau gak seperti yang dulu gitu ya, mengembalikan sesuatu yang sudah hilang. Ribet banget tema kali ini, tapi nggak apa-apa lah, kita akan membahas tentang itu ya guys. Dan kita akan samaratakan aja bahwa kebahagiaan seorang Sagittarius itu berbeda-beda, tapi yang sama adalah ketika kita bisa menjadi diri kita sendiri. Kita tidak perlu menjadi siapapun itu, dengan apapun itu, dan bagaimana cara pun itu. Kita tidak perlu menjadi seperti itu. Ketika kita ingin mengembalikan diri kita sendiri, tentu saja kita harus bagaimana menempatkan diri kita menjadi orang lain. Maksudnya menjadi di tempat orang lain ya, bukan menjadi orang lain di tempat orang lain, tapi menjadikan diri kita berada di posisi orang lain. Itu yang perlu kita sadari, bahwa ketika orang lain menginginkan diri kita menjadi orang lain, harusnya kamu tolak dan bisa kamu hindari ya, karena hal itu akan menjadikan diri kamu itu bisa dibilang apa ya, nggak leluasa, nggak bebas. Karena kebebasan adalah hal utama menurut Sagittarius. Kebebasan yang aku maksud adalah dia yang bisa menjadi dirinya sendiri, dia yang bisa mengejar apa yang dia inginkan tanpa mempedulikan cacian makian, dan dia yang bisa menjadikan kekuatan dia sendiri menjadi kebahagiaan untuk semua orang. Itulah menurut aku tentang kebebasannya. Dan beberapa orang berpendapat bahwa kebebasan adalah dimana kita bisa memilih ataupun berkuasa di suatu tempat. Boleh. Kebebasan adalah dimana kita bisa menjadi apapun yang kita inginkan di suatu tempat. Boleh. Dan yang terakhir adalah kebebasan dimana kita tidak pernah dikekang untuk menjadi siapapun dan menjadi apapun itu di tempat yang kita berada. Boleh juga. Jadi kebebasan menurut seseorang itu beda-beda ya. Jadi kita tidak perlu mensalahkan ataupun membenarkan bahwa kebebasan itu harus seperti apa ya. Itu tergantung kalian. Terus bang, bagaimana cara bangkitnya lagi? Yang pertama adalah kalian harus mampu memaafkan diri kalian. Aku heran bahwa ada orang-orang yang berpikir bahwa dirinya tuh selalu salah, dirinya tuh selalu dipojokkan, dirinya tuh selalu kurang menurut dirinya sendiri, bukan menurut orang lain. Dia terlalu negative thinking dengan dirinya sendiri. Harusnya kamu sadar bahwa manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita tidak pernah bisa menjadi orang lain ketika kita belum bisa menjadi diri kita sendiri. Kita belum bisa menguasai orang lain ketika kita belum bisa menguasai diri kita sendiri. Jadi nggak heran ketika orang lain tuh ragu-ragu dengan kita, karena kita juga ragu-ragu dengan diri kita sendiri. Jadi itu yang harus kita perbaiki. Terus yang selanjutnya adalah berhenti untuk menjadi orang lain. Berhenti untuk menjadi orang lain, itu yang penting. Karena di zaman sekarang menjadi orang lain itu adalah bisa dibilang karakter yang harus dibangun. Tapi menurut aku tuh salah. Karakter yang harus dibangun itu ketika kamu bisa menjadi diri kamu sendiri dan bisa menghiasi warna yang harusnya kamu hiasi. Itu yang benar ya guys. Tapi ya itu pendapat orang lain.
Itulah, kadang hal-hal yang tersimpel kita lupakan sehingga kita selalu memaksakan apa yang bukan menjadi kehendak kita. Kita selalu memaksakan harus ini, harus itu, tapi kita lupa kita tuh memiliki tujuan masing-masing, kita memiliki caranya masing-masing, dan kita memiliki, bisa dibilang, goals masing-masing dalam membahagiakan seseorang. Meskipun tujuannya sama tapi caranya berbeda. Itulah, tapi nggak heran ketika ada yang cocok seperti itu. Aku nggak menyalahkan ya guys, kembali lagi aku tidak pernah menyalahkan sesuatu yang mungkin menurut dia tuh cocok ataupun pas ya. Terus yang selanjutnya adalah bagaimana cara bangkit lagi adalah berterima kasih ke diri kamu. Berterima kasih atas kegagalan kamu, berterima kasih atas kebodohan kamu yang kamu tidak sengaja maupun yang kamu sengaja. Karena di setiap perbuatan ataupun di setiap tingkah kita, terus di setiap kelakuan kita itu pasti akan ada namanya peluang-peluang untuk kita belajar ya. Belajar dari masa lalu, belajar dari semua kesalahan, belajar dari semua emosi ataupun emosi yang kita dapat dari orang lain. Itu semua kita belajar ya guys. Kembali lagi kita belajar. Kita bukan orang yang hebat seketika, kita bukan orang yang jenius, tapi kita belajar dari itu semua. Kita belajar dari apa yang kita buat dan kita belajar apa yang kita tidak buat gitu ya. Jadi ya semua anggap pelajaran dan kita harus berterima kasih tentang hal itu. Kita tidak perlu selalu menyalahkan diri kita tentang perbuatan apa yang kita lakukan. Anggap saja itu sudah takdir ya. Takdir yang sudah benar-benar harus dilewati, karena ya hidup di dunia ini hanya satu kali. Kita juga manusia, kita tepatnya salah, dan aku yakin semua manusia memiliki aibnya masing-masing, memiliki kesalahannya masing-masing, tingkat kesalahan ataupun tingkat perbuatan keburukannya masing-masing. Jadi gak heran ketika kita pun sama memilikinya. Tapi yang harus kita garis bawahi adalah kita jangan pernah menyalahkan diri kita terlalu lama ya guys. Jadi itu nggak aku worth it. Selanjutnya adalah kita harus bersiap tentang masa depan. Meskipun kita tidak tahu nih takdir kita yang akan ke depan itu akan jadi seperti apa, tapi setidaknya kita harus mempersiapkan. Kita belajar dari masa lalu, kita benar-benar mengulik apa yang harus kita kulik. Kita harus mengambil sisi positifnya, dan kita belajar dari sisi negatifnya. Itu yang membuat kita akan siap menghadapi apapun di masa depan. Tapi tidak sepenuhnya 100% siap ya, karena pasti akan ada namanya pelajaran-pelajaran yang lain yang belum kita alami ataupun belum kita dapatkan dari pelajaran di waktu sebelumnya ya. Dan aku sering bilang, guru terbaik adalah waktu menurut aku. Kita belajar tangisan, kita belajar kebahagiaan, kita belajar duka, kita belajar pengkhianatan, kita belajar dihianati, rasa sakit dan lain sebagainya. Itu dari waktu dan kejadian yang sudah berlalu. Jadi itu semua itu udah bener-bener rentetan pelajaran menurut aku ya. Dan ya kita harusnya belajar dari masa lalu. Tapi kalau kita mengulang masa lalu atau mengulang kesalahan yang sama, mungkin pelajaran itu belum masuk ke kita. Mungkin sampai di titik pelajaran itu menjadi rasa trauma sehingga kita berhenti dan mencari cara lain ya untuk bisa merubah pelajaran itu benar-benar menjadi sebuah pelajaran, bukan menjadi sifat buruk yang selalu diulangi ya. Itulah menurut aku. Lagi-lagi aku punya cerita nih ya, punya cerita. Temen aku selalu bilang, kenapa ya ga? Kenapa seseorang tuh selalu salah paham dalam setiap aku perbuat. Mereka selalu salah paham dengan apa yang aku maksud dan niatkan. Jawabannya adalah mereka belum kenal kamu aja sih. Ya, kamu tidak perlu menjelaskan diri kamu ke orang lain. Kalau orang lain itu tidak suka dengan kamu, toh percuma gitu ya. Dan kamu tidak perlu menjelaskan ke orang lain, ke diri orang lain ketika kamu berbuat baik. Karena orang yang sudah memandang kamu baik tidak memerlukan alasan bagaimana dia pantas ataupun dia mau menjadi teman kamu. Jadi tidak perlu hal itu terjadi ya. Dan ya nggak heran, kembali lagi ke individu masing-masing ya, bahwa sesungguhnya kita belajar dari permasalahan di masa lalu, dan kita tidak perlu memaksa orang lain untuk percaya dengan apa yang kita lakukan saat ini maupun kedepannya ya. Terus bagaimana Bagaimana cara meyakinkan orang lain untuk kita untuk kita lakukan ini benar-benar sudah beda dengan masa lalu yang mungkin buruk ya. Cara melakukan adalah tidak perlu membuktikan, tidak perlu memaksakan. Yang harus kamu lakukan adalah jalan terus apa yang menurut kamu benar, maksudnya kebaikan, menolong dan bla 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 lainnya ya. Jalan terus, toh orang lain itu akan tersadar bahwa dia udah berubah. Kita tidak perlu mengkor-kor, aku udah berubah loh, aku udah benar-benar gini loh, aku udah benar-benar tidak mengulangi kesalahan yang sama loh. Jadi kita tidak perlu melakukan hal itu ya guys, karena menurut aku itu adalah cara yang paling aneh, yang menurut aku aneh banget.
bahwa pengakuan itu kenapa harus didapatkan, kenapa harus diminta. Pengakuan itu akan mengalir dengan sendirinya seperti air yang terjun dari atas gunung ke bawah. Jadi itulah pengakuan. Terus apa berpengaruh tentang kebangkitan ataupun bangkit dari yang tadi aku temakan? Pengaruh banget, karena setiap kehidupan Sagittarius harus melewati dan benar-benar harus siap dengan segala hal rintangannya. Tapi gak heran ketika Sagittarius masih stuck dalam pemikirannya sendiri bahwa trauma itu akan mengakibatkan dirinya tidak ingin berubah. Jadi aku berpendapat bahwa manusia memiliki segi pemikiran masing-masing. Jadi aku tidak pernah menyalahkan orang yang memiliki pendapat seperti itu ya guys. Jadi ya udahlah, mereka mungkin memilih cara mereka sendiri untuk bisa belajar dari masa lalu atau rasa sakit yang mereka alami.